Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanul Abiyu Erbi dengan NIM 221093204 dari Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait pemodelan rantai pasok dengan topik analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rantai pasok bahan baku kedelai untuk di industri tahu X dengan pendekatan sistem dinamis. Adapun dosen pengampu saya adalah Ibu Dr. Dina Rahmayanti STME. Melatar belakangi penelitian saya pada kali ini yaitu terkait industri tahu yang merupakan bagian penting dari sektor agroindustri nasional yang menyediakan pangan berbasis protein nabati dengan kedelai sebagai bahan baku utama yang memiliki kandungan protein sebesar 35 hingga 40%. Namun, lebih dari 70% kebutuhan kedelai nasional masih bergantung eh, pada kegiatan impor yang didapat dari data BPS tahun 2023. Sehingga menjadikan industri tahu yang sangat rentan terhadap dinamika pasar global, fluktuasi nilai tukar, dan kebijakan perdagangan internasional. Ketergantungan ini menimbulkan berbagai risiko dalam rantai pasok seperti volatilitas harga, keterlambatan pengiriman, serta ketidakpastian regulasi. Contohnya itu pada pabrik tahu X di sebuah kabupaten di Purwakarta yang menghadapi persoalan pembelian saat harga tinggi, kelangkaan bahan baku saat produksi dalam kesulitan dalam memprediksi permintaan. Untuk mengatasi kompleksitas ini maka dibutuhkan pendekatan sistemik dan menyeluruh. Pendekatan sistem dinamik dinilai tepat karena mampu mempresentasikan hubungan sebab akibat antara variabel secara non-linear serta memfasilitasi simulasi skenario kebijakan agar pengambilan keputusan dalam rantai pasok menjadi lebih adaptif, responsif, dan berbasis data. Tujuan penelitian kali ini ada 3, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rantai pasok, yang kedua membangun model sistem dinamis dari interaksi variabel, dan yang ketiga mensimulasikan skenario strategi rantai pasok untuk mengefisiensi dan ketersediaan kedelai. Metodologi yang digunakan seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu sistem dinamik dengan fokus kepada diagram utama, causal loop diagram. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu sistem dinamis. Sistem dinamis adalah satu pendekatan pemodelan yang digunakan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis perilaku suatu sistem yang kompleks yang berubah dari waktu ke waktu. Adapun untuk melihat dan menggambarkan suatu sistem yang kompleks ini, salah satunya dapat dilihat melalui causal loop diagram, yang merupakan alat visual dalam sistem dinamis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara berbagai variabel dalam suatu sistem dan berfungsi untuk mengidentifikasi dan memetakan pola interaksi dinamis dalam sistem yang kompleks, terutama ketika mendapatkan feedback atau umpan balik. Di pabrik tahu X sendiri, dapat dilihat di sini ada causal loop diagram, di mana kita bisa melihat permintaan tahu itu mendorong peningkatan produksi, yang selanjutnya menentukan kebutuhan kedelai dan pemesanan bahan baku berdasarkan reorder point dan lead time. Diagram ini juga memperlihatkan faktor lain seperti inventory, penjualan, sisa stok, serta pengaruh fluktuasi harga kedelai terhadap biaya dan keuntungan. Di sini dapat dilihat beberapa simbol seperti warna biru, warna kuning, warna hijau, dan warna merah untuk melihatkan perbedaan antar variabel. Berdasarkan causal loop diagram yang sudah ditampilkan tadi, dapat diambil 5 kesimpulan di sini bahwa yang pertama, rantai pasok itu dipengaruhi oleh hubungan yang dinamis antar variabel seperti permintaan pasar, produksi tahu, kebutuhan kedelai, dan pemesanan bahan baku yang saling terhubung dalam sistem yang umpan balik dan mempengaruhi kelancaran operasional. Dan yang kedua, faktor internal berperan dalam efisiensi operasional, di mana di sini variabel seperti volume produksi, komposisi kedelai per unit produk, serta pengelolaan inventory sangat menentukan ketersediaan bahan baku dan kestabilan produksi. Dan yang ketiga, faktor eksternal juga menentukan biaya dan ketepatan pasokan. Dapat dilihat di sana bahwa harga kedelai yang fluktuatif dan waktu tunggu pengiriman dari pemasok menjadi tantangan utama dalam menjaga efisiensi dan keandalan rantai pasok. Dan yang keempat, sistem dinamis membantu memahami pola hubungan yang kompleks.
Di mana metode sistem dinamis ini memungkinkan kita melakukan pemetaan sistem secara menyeluruh gitu atau secara holistik, sehingga memudahkan evaluasi strategi dan pengambilan keputusan yang adaptif. Dan yang terakhir, strategi pengadaan dan stok dapat disesuaikan dengan kondisi pasar. Di mana di sini, dengan pemodelan menggunakan sistem dinamis tadi, manajemen dapat merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan permintaan, dan risiko pasokan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.